Pak Paidi tuh datang ke situ kan mau takziah, nggak mungkin dong orang pakai celana pendek. Jadi ada alat bukti, barang bukti yang dijadikan di persidangan itu celana pendek. Itu bertanya celana pendek siapa? Sebelum kejadian saya sudah punya pacar. Pernah nggak kamu melakukan hubungan? Iya, dia akui. Ada pengakuannya di persidangan? Ada sebuah bentuk pengakuan, saya ini rusak bukan karena pacar saya, tapi saya rusak ini karena paman saya. Gitu, seolah-olah dia stres. Iya, maksudnya tuh biar dia bersih bahwa dia ini anak baik-baik aja. Bang Hotman nggak mungkin dia mau mempublikasikan berita kalau itu kebenarannya memang menurut dia tidak ada. Pak Paidi sampai bilang begini, lebih baik saya membusuk di penjara daripada saya harus mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan. Kanitnya langsung ngomong bahwa katanya sebenarnya Pak Paidi ini nggak ada bukti otentiknya, cuman karena sudah jengkel yang ngurusinnya itu koar-koar, katanya begitu. Jadi suami saya jadi korban. Saya ini dizolimi, Mas Uya. Suami saya difitnah. Saya ingin mencari keadilan untuk bapak saya. Seperti harapan ini sudah hampir mati. Bila sebagai anak bakal cari keadilan buat bapak sampai dimanapun, Pak, sampai dimanapun. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, ini di sebelah saya sudah ada Ibu Arneli, ada anaknya Nabila, ada Mbak Putri sebagai kuasa hukumnya. Jadi ini adalah keluarga dari korban, bukan korban, keluarga dari Pak Paidi. Ini istri Pak Paidi, ini anaknya, yang divonis hukuman 8 tahun 6 bulan, 8 tahun 6 bulan, karena didakwa melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri. Oke, nah kita lihat dulu berita-berita ini. Oke. Korban kesurupan dan tuduh Paidi pelaku ruda paksa, kasusnya dianggap janggal. Dituduh melakukan pemerkosaan keponakan sendiri, keluarga tak terima Paidi divonis 8 tahun penjara. Istri dan anak terdakwa pemerkosaan di Mesuji sujud di kaki Hotman Paris. Histeris ngaku cuma fitnah. Hotman Paris angkat bicara soal kasus viral Pak Paidi, pria di Lampung yang divonis 8 tahun penjara. Kita lihat dulu videonya waktu ke Hotman Paris ya. Oke. Jadi intinya adalah suami ibu Pak Paidi sudah divonis 8 tahun 6 bulan penjara. Menurut ibu ini fitnah. Jadi ibu yakin bahwa Bapak tidak melakukan perbuatan itu. Oke, sekarang gini, sebelum saya tanya ya, ceritanya gimana sampai Bapak dituduh melakukan hal tersebut kepada keponakan sendiri? Terima kasih Mas Uya atas waktu dan kesempatannya. Kami datang jauh-jauh dari Lampung, menuju ke tempat Mas Uya dengan besar harapan kami, apa yang menjadi suara hati kami, keperihan hati kami selama ini bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia terutama. Berawal mulanya begini Mas Uya, pada tanggal 29 Juli 2021 itu saya mendapatkan undangan di via WhatsApp untuk menghadiri acara 100 hari dari orang tuanya atau ayahnya si korban ML ini. Oh, yang melaporkan. Ibu, ya kalau yang melaporkan ibunya. Ibunya, oh jadi ibunya ML ini adalah korban yang mengaku diperkosa ya, oleh suami ibu. Iya. Oke, mendapat undangan. Mendapat undangan pada malam hari itu. Undangan apa tadi? 100 hari? 100 hari ayahnya si ML. Oke, ML ini inisialnya berarti ya? Iya, kita kasih inisial ya, Mas Uya. Kemudian pagi harinya baru saya buka di tanggal 29. Jadi saya buka di situ, Dek datang ya acara pakai bahasa Lampung Mas Uya, karena kan kita suku Lampung. Di WhatsApp nih? Di WhatsApp-nya. Jadi Dek datang ya, bilang hari Kamis tanggal 29 itu Mas Uya, acara 100 hari Kiai. Ada bukti chatnya? Ada bukti chatnya. Oke, kita lihat ya. Oke, terus? Kemudian di tanggal 29 itu juga saya langsung balas pakai voice note. Saya tanyakan jam berapa acaranya. Itu saya tanyakan sekitar jam 6 Mas Uya. Masih ada voice note-nya? Masih ada. Okay. Kemudian saya tanyakan tapi tidak dibalas. Voice note saya itu tidak dibalas. Jadi suami pulang dari pasar, karena kami ini pedagang toge Mas Uya, pulang dari pasar saya sampaikan bahwa ada undangan 100 hari dari kami manggil keluarga mereka ya? Iya, dari keluarga mereka saya bilang. Ya kata saya jalan aja nanti kalau nggak habis maghrib, habis isya, saya bilang begitu. Nah karena memang kebetulan waktu itu kita mau ngambil waktu jangka yang agak ininya, habis maghrib itulah, sebelum maghrib itu Bapak jalan gitu Mas Uya, menghadiri acara tersebut. Sendiri? Saya nggak, ya sendiri, saya nggak bisa ikut Mas Uya. Kenapa?
Pada saat itu kerjaan saya belum selesai, kemudian saya kedatangan tamu teman sejawat saya di pasar, karena pada hari itu si teman saya ini memberikan data undangan untuk pernikahan anak saya. Oh, anak ibu. Iya. Jadi saya mulai mendata para pedagang yang untuk Jadi saya undang gitu, Mas. Intinya suami ibu berangkat sendiri berangkat sendirilah ke rumah si mereka. Sesampainya di sana itu nggak ada acaranya, Mas Uya. Tuh, acara 100 hari ini nggak ada. Nggak ada. Sepi. Jadi kalian diundang datang, tapi nggak ada acaranya. Di rumah itu tidak ada acara. Tidak ada acara. Oke, terus? Jadi suami saya itu berangkat di jam 17.15, sesampai di sana jam 17.45, ketemulah sama si ML. Sendirian di rumah itu? Sendirian si ML, tapi suami tidak masuk ke dalam. Tidak ada orang lain? Tidak ada orang lain. Sama si kakak, ada kakaknya. Kakaknya Ada kakaknya di rumah itu? ada di rumah itu. Kakaknya laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi keluarlah si ML ini, ditanya sama suami, "Loh kok ini sepi? Kenapa?" "Iya nggak jadi," kata si ML ini, "nggak jadi Pak Mina acaranya karena emak ke metro nganterin Adin Bini sakit sama istrinya masuk rumah sakit di oksigen." Jadi kan bulan 7 itu gempa gencar-gencarnya COVID. Nah, termasuk kita juga waktu itu kena lah sakit itu kan maksudnya. Jadi suami itu, aduh, jangan-jangan terpapar COVID nih kan begitu. Ya duduk di luar karena pas azan maghrib tuh datang kakak laki-lakinya. Ya ngobrol seperti biasa, ditanyakan, "Mak nganterin Adin ke ini, saya baru pulang, Pak Mina juga habis nganterin emak." Ya udah selesai azan maghrib, suami saya pulang, Mas Uya. Kakak laki-lakinya ada di sana? Ada di sana. Oke, terus? Jadi pulang, sesampainya di rumah jam 6:30, kaget kan saya sama teman saya, "Loh kok udah pulang?" Cepet Saya bilang, amat nih acara 100 hari. gitu kan. "Nggak jadi Bu, coba kamu telepon dulu," ngomongin si ibunya ML ini. Saya coba hubungin, nggak ada yang ngangkat, Mas Uya, gitu kan. Ya udahlah, saya nge-P si ML ini, saya nge-P, saya memastikan ini nomor HP dia atau bukan. Saya nge-P, teman agak terlewatkan di saya karena sembari kita mendata kan, Mas Uya. Jadi agak terlewat, sudahlah. Keesokan paginya baru saya teleponlah si kakaknya ini yang ini, saya pertanyakan, "Di mana keberadaan kalian?" "Ini Bunda, kami ada di Indraloka, istri saya lahiran." "Oh berarti nggak di metro kan?" Itu kan di metro ngomongnya. Ya udahlah, saya berpikir nggak ada apa-apa kan Mas Uya. Saya pikir dia ngomong lahiran, ya saya ucapkan selamat ya kan. Udah itu saya bilang sama suami, "Nanti kita kapan-kapan tengok deh ke sana." Bayinya. Karena memang sehubungan kerjaan saya juga. Terus dituduh merkosanya kapan? Di tanggal 28 Mas Uya. 1 bulan kemudian. Satu Jadi bulan bulan kemudian? 7 kita diundang Oke. yasinan, bulan 7, bulan 8-nya itu kakaknya datang ke rumah kita Ngapain? marah-marah. Marah-marah kenapa? Marah-marah, ngomong katanya bahwa adiknya sudah dilakukan tindakan pelecehan gitu loh oleh pamannya. Oke. Saya bilang, "Atas dasar apa kalian menuduh paman kalian?" gitu loh. Atas dasar apa? Atas dasar apa, saya pertanyakan. Kan pasti ada ininya dulu dong Mas Uya, nggak serta-merta kan mereka. Ya katanya begini, "Adik saya itu dalam beberapa hari ini kerasukan roh ayah mengatakan bahwa Pak Menak sudah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan adiknya." Jadi adiknya ini dibilang kesurupan, Kesurupan. kerasukan almarhum Roh ayahnya, dan pasar kerasukan bilang bahwa katanya telah dilakukan perbuatan tidak senonoh oleh pamannya. Diperkosa lah. Oke. Diperkosa gitu. Terus? Ya saya bilang, nantilah saya bilang kayak gitu, kita saya mau tahu dulu duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa, nanti saya ke sana. Gitu. Oke. Jadi tanggal 28 sore itu juga. Ibu langsung marah sama suami ibu dong waktu itu? Enggak, saya nggak marah Mas Uya. Percaya ibu sama suami ibu? Saya percaya penuh. Oke, apa yang buat ibu percaya sama suami ibu? Tingkah laku, perangai selama 25 tahun saya mendampingi dia, tidak ada sikap dan tingkah laku dia yang buruk Mas Uya. Baik di mata keluarga, di mata teman, di mata masyarakat, dia sangat-sangat berkelakuan baik. Oke. Menjaga tatanan norma sekali. Nah, jadi saya nggak serta-merta karena saya tahu kelakuan dia gitu kan. Ya udah, saya nanti pertanyakan dengan ini apa adik kalian seperti apa duduk persoalannya sebenarnya. Ibu datang ke rumah sana? Datang ke sana, saya konfirmasi. Nah, jadi saya datang ke sana berdua suami saya. Sesampainya di sana itu maghrib, kita habis sholat maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, si ML ini dibawa sama kakaknya yang bernama itu sudah kesurupan. Kesurupan lagi? Iya, kesurupan lagi. Jadi kesurupan lagi? Iya, sudah kesurupan dibawa itu. Kan Datang tuh sudah dalam keadaan sudah dalam kesurupan gitu loh. Oke, terus? Jadi didudukkan, dihadapkan dengan suami saya. Terus suami saya itu disuruh mengakui. Mengakui dan minta maaf. Loh, saya mau minta maaf apa? Saya harus mengakui apa? Saya nggak melakukan apa-apa, kata si suami saya. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak melakukan perbuatan itu.
Dipukul Mas Uya. Dipukul sama? Sama si anak ini, si ML. jadi Ditendang ulu hatinya sampai kepental di, karena kan memang ruangannya kan nggak besar Mas Uya. Jadi kepental di depan pintu itu saya tarik suami saya. Saya bawa ke depan, sampai di depan ternyata kakaknya si ML ini juga sudah mulai mau nganuin suami saya, kan bingung saya jadi Mas Uya. Malam hari itu juga, aduh saya pikir ini mati konyol saya di sini. Seandainya kalau saya mati di sini nggak ada saksi saya kan begitu Mas Uya. Saya masuk lagi ke dalam, saya bawa suami saya bilang sama kakaknya, saya nggak mau kalau lagi dalam keadaan kesurupan kayak gini nggak bisa ditanya. Saya bilang. Dia ngomong apa pas saat kesurupan, anak itu ngomong apa? Kalau anak itu nggak ngomong apa-apa Mas Uya. Jadi yang mengarahkan omongan itu kakaknya si itu. Gimana contohnya coba? Ini misalnya ibu kakaknya. Nah, ya, ini misalnya anak itu ya Mas Iya, Uya ya. iya. Jadi suami saya itu di sini nih, ini si anak itu. Jadi kakaknya tuh duduk di samping anak itu sambil ngomong, "Kamu dianuin Pak Mina." Iya. Dia ngomong gitu. Iya. Suaranya suara dia apa suara orang? Kalau misalnya dibuat-buat. Dibuat-buat. Iya. Jadi menurut ibu dia kesurupan ini Dibuat-buat. settingan, Ya. Iyalah, acting. acting. Oh. Kemudian Kok saya ngedengar kata settingan tuh kayak jadi kesel gitu sekarang ya. Karena orang bilang raja settingan tuh saya, padahal banyak kejadian sehari-hari yang orang melakukannya gitu. Iya, terus oke. jadi yang nanya itu kakaknya yang iya. katanya dianuin di ini, Iya. kakaknya ini yang menanya, dia hanya sekedar menjawab iya dan Iya, iya. gitu. Iya. Nggak ngomong lagi. Kalau kesurupan kan ngomongnya panjang lebar. Iya. Iya. Kan harusnya kalau dia Ibu nggak rekam? kan udah saya bilang Mas Uya, HP saya rusak waktu saat itu. Kalau ibu rekam itu kan kita bisa analisa di settingan apa enggak. Ya itu. Oke. Tapi nanti ada kok Mas Tapi Uya. ada nanti yang ada Mas Uya, kesurupan lihat. lagi Yang ada dia- yang dia datang ke rumah. Jadi Oh, ada? ada. Ada videonya? Ada. Oh, nanti kita putar, kita bisa analisa ya. Ya, Oke. ada Mas Uya. Kemudian dia melakukan pemukulan itu, saya kan bingung nih Mas Uya. Waduh, bisa mati konyol nih saya di sini gitu kan. Saya tarik suami saya masukkan dia ke dalam lagi. Saya bilang, saya mau semua dalam keadaan sadar. Kalau begini saya nggak bisa lagi menanyakan konfirmasi yang sebenarnya apa gitu loh. Ya kan, duduk perkara persoalan ini kayak mana cerita yang sebenarnya. Udah itu saya minta pamit pulang dulu. Saya bilang, Oke. kita selesaikanlah bagaimana ininya. Saya pulang Mas Uya, sepanjang perjalanan pulang itu saya tanyakan dengan suami saya. Saya minta dia bantu saya. Bantu saya untuk, kalau memang sudah melakukan, kita akan cari cara gitu Mas Uya. Ibu ngomong gimana sama suami ibu? Pak, Hmm. bantu saya. Kalau memang Bapak sudah melakukan perbuatan itu, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya nggak akan marah, saya bilang. Saya anggap ini suatu kehilapan. Karena memang sebenarnya masih ada tanda tanya Mas Uya. Kemungkinan bisa Jadi terjadi. ibu masih juga mungkin saja bapak melakukan itu kan? Bisa Oke. saja, kita kan nggak tahu. Kadar manusia itu kan ada lemahnya Mas Uya. Iya, iya, Ya iya. kan? Kemungkinan bisa terjadi, tapi dia sudah bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, Bu, jangankan saya mau nyetubuhin anak itu. Berbuat mesum dalam otak saya nggak ada. Yakin Mas Uya saya, 100% saya Bapak yakin. nangis nggak ngomong gitu? Nangis, agak sedikit berkaca-kaca ya. Bagaimana saya kurang mengekspresikan wajahnya pada saat itu. Tapi dia memastikan saya bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu. Saya tidak melakukan perbuatan itu yang dikatakan dia terus. Kemudian ya sudah, saya percaya dengan Bapak. Kita besok panggil semua keluarga untuk bisa menemukan antara kedua keluarga ini gitu kan maksudnya. Jadi tanggal 30 itu datanglah keluarganya dari suami saya, dari Pak Paidi datang. Kita ada 8 orang ke rumahnya si kakaknya ini, si itu ada rekamannya Mas Uya, kita datang ke sana. Jadi saya ini ngomong bukan berdasarkan yang katanya atau keterangan saja tanpa bukti gitu loh. Saya ada semua urutan cerita dari kronologis ini, saya ada semua. Oke, ibu datang lagi ke sana. Datang lagi ke sana beserta keluarga gitu loh, untuk memastikan adiknya di mana. Dan mereka bilang pada saat itu adiknya kesurupan. Padahal kita lihat loh Mas Uya, Ya. adiknya itu lagi tiktokan joget-joget. Ada buktinya. Ada buktinya. Jadi pada saat kami datang ke sana itu, mereka mengatakan katanya adiknya lagi kesurupan, lagi diobatin. Kita lihat history WA-nya, adiknya lagi joget-joget Mas Ada Uya. buktinya TikToknya? Ada bukti tiktokannya. Kita lihat dulu bukti TikToknya guys. Jadi ada Iya. dia lagi tiktok Iya. joget-joget di sekolahan. Saya bilang, kamu orang nggak usah bohong. Ini adik kamu orang lagi tiktokan Iya. loh, saya bilang. Iya. Nggak usah bohong lah. Kalau paman kemarin sudah melakukan tindak pemerkosaan, adik kemarin tahu bela diri. Satu keturunan itu Mas Uya dari bapaknya, dari kakaknya, adiknya itu ikut ilmu bela diri. Oke, si ML ini dia ikut bela diri apa? Pencaksilat ya. Apa perlu saya sebutkan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, saya pengen tahu. Oke, udah sampai sabuk apa? Sabuk putih. Sabuk putih berarti tingkatannya berapa Sudah tuh? warga dia Mas. Oke. Tinggi lah udah. Harusnya dia punya kemampuan untuk bela diri. Untuk membela Pasti. diri. Umur suami ibu berapa? 52 tahun. Dia badannya segede apa? Besar tinggi Mas. Seperti saya. Lebih.
Lebih Oke. besar lagi Lebih tinggi. besar lagi Oke. perawakan. Di rumah ini saya maaf saya kayak BAP ya Bu ya. Iya. Di rumah yang di rumahnya ML ini, kanan kirinya ada tetangga nggak? Ada. Nempel rumahnya? Berjarak sekitar 4-5 meter mungkin lah. Oke, jadi ada tetangga banyak. Ada tetangga kiri kanan. Oke. Waktu dia dibilang katanya dia bilang dia diperkosa, dia teriak apa enggak? Enggak. Dia Tetangga bilang ada yang dengar kanan kiri. Nggak ada yang dengar kan? Hah? Dia bilang dia nggak teriak karena katanya dia langsung lemes. Dia lemas dan Dia dipaksa. lemes katanya. Diancam. Diperkosa seorang maaf kakek-kakek. Iya. Dia lemes katanya. Oke, di rumah itu ada kakaknya laki-laki. Iya, ada kakaknya laki-laki. Tapi di keterangan mereka nggak Di ada. keterangan mereka kakaknya itu Keterangan. baru datang gitu loh setelah dia Setelah dengar- kejadian, setelah kakaknya kejadian baru itu baru datang ya menurut ini mereka Oke, jadi dia bilang dia nggak teriak karena lemes. karena lemas. Oke, ini agak janggal ya. Oke, lanjut. Oke. Terus abis itu intinya ibu datang ke rumah itu bilang lagi diobatin. Iya lagi diobatin, terus datang adiknya bapak, coba kamu cari tahu dulu adik kamu yang sebenar-benarnya, jangan sampai ini menimbulkan fitnah Fitnah, keluarga, oke. karena paman kamu orang ini mau buat acara anaknya, ya Pernikahan. kan, mau pernikahan anak putri saya yang pertama Mas Uya. Nah, ya sudah, kami pulang sore hari itu sekitar pukul 5, adiknya suami saya ini ditelepon sama si kakaknya ini, bahwa astagfirullahaladzim Pak Tut, adik sudah kami sumpah di atas Al-Quran bahwa bukan Pak Menak yang ngelakuinnya. Oke, tunggu. Yang menelpon siapa tadi? Yang menelpon kakaknya si ML. Iya, kakaknya nelpon bahwa sudah sumpah di atas Al-Quran, bukan suami Pak, ibu. Bukan Paidi, Pak Ibu Paidi. rekam nggak itu? Kan yang nelpon bukan yang menelpon itu kan bukan ke saya. Yang menelpon itu kan ke Bapak. adiknya Bapak. Oke. Jadi adik Bapak itu telepon ke saya kasih tahu bahwa Puguan mereka ada mereka mau datang minta maaf bahwa sudah salah tuduh gitu Oke. loh. Ya sudah datanglah mereka maghrib itu bertiga Mas Uya, Siapa aja? si ML, ibunya sama si kakaknya. Ya udah kita gelar ambal duduk di bawah. Ada video rekamannya itu jelas. Nanti ada transfer karena dia pakai bahasa Lampung Mas Oke. Uya. Jadi itu nanti intinya saya mewakili adik, mewakili emak, ya, mewakili adik ML, mewakili adik. Ini meminta maaf yang sebesar-besarnya telah menuduh, mencemarkan, memfitnah Pak Menak, gitu loh. Ada rekamannya? Ada. Kita bisa putar ya? Boleh diputar Bu? Boleh, Mas. Nilai kenapa ya adanya sekali silaturahmi. Kedua ya dari ibu maaf yang masukkan keluarga ini akan terserah agunnya ke Pak Menak yang untuk ini nyak keluarga dia adik emaknya adik-adik pilih maaf yang masukkan saling ametna yang menunda sama atas perbuatan kami yang tidak menyenangkan menuduh Ini Pak kita kan Menak. gugup deh, datang untuk ngomong apa ini Pak Menak ini yang bersalah. Iya nggak apa-apa, saya merasa bersalah. Datang gugup. Nah, karena saya sudah menuduh Pak Menak yang berbuat yang tidak senonoh dengan adik saya, telah mencemarkan nama baik paman saya selaku anak laki-laki, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini ke, jadi yang ada mikir. Ini ku ngakunya apa Menak kandung Mbak? Ngaku ya. Dalam satu darah. Iya. Ya kan? Nah, dia sebenarnya Binai nyak kan puas ngomong di menikah. Binai cikeu niku harus jadi dewasa. Ini sebab tulang punggung menayah temen mek kiai. Iya. Ya. Kiai mengemek, tapi niku si sejo, niku harus ngerti. Nya cuma nyatuk lagi si kalewat ya pohon ya. Ini Mbak. Mestinya juga mau ada mesti tetap darah kieu. Ini Mbak. Satu darah, mesti setoho. Gelar. Kiai mel. Niku pandai. Gelar adin lu. Enggak sayang. Kuhormati. Saya aku nyikil itu hormati. Nya cuma aku melakukan mesti. Belum mesti sampai susu sampai gomnya. Ini Mak. Tapi Ejo adalah cobaan supaya mesti dapat lebih dekat lagi dengan keluarga. Engok pohon. Ya. Tak akan dia melakukan. Sekarang begitu sakit dia mewariki. Ya. Jak sekam nikah sampai sekam me anak me apa. Wajibnya dia banyaknya di almarhum lain. Ini Mak.
Tanggung jawab ng binay, ni kung bahagia to anong tohong niya. Tanggung jawab niya mati. Berat tanggung jawab mo. Sa kedua binay, pohon, mahal dengan saya. Ia tidak akan terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Nah, intinya udah ada permintaan maaf. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa tetap diproses di polisi dan akhirnya di penjara? Ya ini yang saya kurang paham Mas Uya. Jadi pada saat permintaan maaf itu memang ada sedikit emosi saya. Saya marah Mas Uya. Gimana? Di pas minta maaf? Iya, pas waktu mereka datang meminta iya. maaf itu selaku istri paman saya marah. Kok tega sih kalian dengan saya seperti iya. ini gitu loh. Saya maaf nih, kalau emang ini adalah fitnah Bu ya. Misalnya ini ada fitnah. Kira-kira ada nggak perbuatan keluarga ibu yang menyakiti mereka sehingga mereka melakukan fitnah? Kalau emang ini fitnah. Ada nggak? Ibu pernah berpikir nggak? Ibu pernah melakukan apa dulu gitu? Enggak pernah Mas Uya. Tidak Malah pernah. saya mencoba untuk merangkul mereka itu artinya sampai saya buka usaha toge kecil-kecilan, saya pengen untuk di wilayah Mesuji, ayo kalian buka gitu loh Mas. Oh, malah ibu merangkul mereka untuk ikutan. Itu Mas Uya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu marah pas saat Saya mereka minta marah maaf. pada saat itu, saya marah dengan anak itu, kok kalian tega dengan saya gitu kan, saya sudah baik dengan kalian gitu kan, jangan kalian tiru ayah kalian, begitulah bahasa saya. Jadi mereka anggap itu hinaan gitu loh. Jadi memang di fakta persidangan mereka akui dia orang datang minta maaf tapi dihina gitu loh Mas Uya. Oke. Ibu marah-marah ada rekaman juga? Adalah. Boleh diputar, Bu? Boleh? Boleh. Orang nggak bisa nuntut. Paman orang nggak bisa nuntut karena ini paman loh dengan calon suaminya ini nih. Sakit suami saya. Sampai nggak ada darah dia saking dia nggak. Kamu orang suruh paksa suami saya mengakui perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Karena dalam keadaan terpaksa itu saya sampai kebingungan. Saya pikir dihadapkan dengan orang yang waras. dicekek. Gitu loh. Sementara gue berdua Pak, kejepit keadaan. Keadaan kayak gini. Udah nggak usah dengerin lagi. Udah. Iya. Ini pelajaran dalam hidup kamu ya nak ya, ke depannya. Untung bagus kemarin ketemu bapak kamu yang satu ini. Bagus. Tanggung jawab berat. Bagus, Kan Nak. dia Bagus. Lain Jadi bagus, kali bagus. kalau ada apa-apa diteliti Pak. Ada Jangan nggak cas-cus. ini. Jangan main-main ngancem-ngancem. Kamu? ibadah kamu ya. Setiap detik, bukan saya nggak pantas setiap detik, setiap menit. Ya, Posting pengen sehat dong. Saya ini masih ya ada postingan kami nyimpen semua, jangan kira kami nggak nyimpen. Pak Mena itu Nih. nggak tahu. Kami nyimpen semua, jangan kira saya nggak nyimpen. Saya tahu dia udah tutup akun, jangan kira saya nggak nyimpen. Kalau sama main-main kamu sama saya. Lagi, IT itu. Kamu pinter, saya lebih pinter daripada kamu. Oke, ibu marah-marah karena ibu merasa difitnah kan? Difitnah. Ibu udah ngerasa suami ibu difitnah. Iya. Tapi mereka ngakuin itu fitnah ya, udah minta maaf Ya ya? sudah minta maaf Mas Oke, Uya. pertanyaan ini belum terjawab, Bu. Kenapa tetap jadi lapor polisi? Dia setelah ibu marahin, Ya itu kita nggak tahu kan Mas Uya. Jadi keesokan harinya saya pengen ada secara tertulis. Tapi alasan mereka adiknya lagi diobatin di psikolog gitu kan. Ya sudah saya tunggu nggak datang. Memang pada saat itu saya bilang sama suami buat laporan ke polisian. pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Tapi karena dalilnya suami ini memang orang yang berhati yang sangat baik dan luas Mas Uya, artinya dia bisa menerima walaupun dia udah dihina, difitnah, itu dia sudah jangan kita perpanjang. Malah dia marah dengan saya Mas Uya. Sudahlah Bu, nggak usah kamu perpanjang. Ya kan, apa mereka kan sudah datang minta maaf. Kenapa lagi kita harus perpanjang? Lebih baik kamu fokus untuk ke acara anakmu. Gitu. Mau nikah. Mau nikah. Ya sudah Mas Uya, saya pikir ini keponakannya dia yang punya badan juga merasa sudah memaafkan gitu kan. Ya sudah. Jadi pada tanggal 19 September itu saya lagi ada di Bandar Lampung membagikan undangan ke keluarga. Tanggal 20 itu saya langsung ke Kabupaten Tulang Bawang. Saya di sana saya membagikan undangan juga. Tanggal 20 itulah saya mendapat kabar bahwa suami saya diambil polisi dengan 13 orang polisi dari Polres Mesuji. Langsung diambil polisi? Langsung tanpa panggilan. Tanpa panggilan, tanpa diminta keterangan, klarifikasi? Tidak, iya. Langsung ditangkap. Langsung ditangkap, diambil, dibawa ke kantor polisi. Saya langsung dapat telepon dari anak-anak yang kerja di rumah. Kemudian saya langsung menuju ke Polres Mesuji, itu sekitar pukul 6. Saya mau masuk ke ruangan di Bapak lagi di BAP itu saya nggak bisa masuk. Tiba-tiba di pukul 7 itu Bapak langsung masuk dalam tahanan. Langsung ditahan hari itu? Langsung masuk dalam tahanan. Wow. Oke. Prosesnya berapa lama Bu? Dari Bapak
jemput, ditangkap, masuk tahanan, sampai akhirnya divonis 8 tahun, P21. Tahanan Polres Mesuji itu 120 hari Mas Uya. Di dalam penjara. Di dalam 3 penjara bulan. tahanan Polres Jadi Mesuji. 8 bulan. Oke. Total 8 bulan ya. Ya. Kenapa bisa selama itu? Ya, prosesnya memang seperti itu. Mas Uya. Nah, dasar apa polisi menahan dia? Ada bukti apa? Ya, Ada katanya visum kah? keterangan Ada sama visum. bukti sperma kah? Tidak. Nggak ada. Tidak ada Mas Uya. Oke. Bukti apa? Jadi ini polisi pasti kan nggak mungkin sembarang nahan orang nih. Jadi bukti itu hanya berdasarkan pengakuan dari si korban dan visum dan saksi yang diakui oleh kakaknya sendiri. Jadi saksi kakaknya. Iya, yang padahal saksi itu tidak melihat loh. Karena saksi itu mengakui setelah kejadian itu dia bertemu dengan si Pak Paidi ini. Oh, dia baru pulang. Ya, itu. Alasannya Pak Paidi ada berada di depan kamar si korban, Iya. si ML ini. Padahal kejadiannya memang nggak ada, Pak Paidi itu berada di luar rumah. Justru dia menanyakan bahwa nggak jadi itu acara gitu kan, tidak masuk rumah, tapi keterangan dari si Oke. kakaknya seperti itu. Saya ulang lagi ya. Berarti ibu pas saat kejadian yang dituduhkan suami ibu melakukan pelecehan tersebut, ibu sehari sebelumnya diundang datang ke acara 100 harian Iya. oleh keluarganya. Keluarga, tapi tidak ada. Besoknya bapak datang tidak ada acara. Tidak ada acara. Ada bukti WhatsApp-nya? Ada ya Pak. Kita Ada, lihat Mas dulu Uya. ya. Artinya menurut ibu, menurut kalian ada indikasi kalian dijebak untuk datang ke sana gitu. Iya. Oke, itu WhatsApp dari mereka ya. Dari mereka, dari Oke. ibunya. Jadi bapak berangkat jam 5.15. Ya, gini Mas Uya, di dalam BAP Bapak pertama kali Iya. ditangkap polisi ya. Karena kan Iya. Bapak itu Iya. di BAP 2 kali Mas Uya. Iya. Selama 120 hari Iya. dalam masa penahanan Polres Mesuji itu Bapak di BAP 2 kali. Di awal dan di akhir untuk penetapan P21-nya. Jadi di awal Bapak itu di BAP dinyatakan bahwa jam keberangkatan Bapak itu Bapak memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya bahwa Bapak berangkat di jam 17.15. 5.15 sore ya berarti ya. 17.15 Iya, sore. 5.15 berarti ya. 5.15. Nyampe di tempat anak tersebut di jam 17.45 Oke. ya. Setelah azan maghrib. Berarti setengah jam ya? Iya, 30 setengah menit jam perjalanan. perjalanannya. Ya. Setelah itu azan maghrib. Azan maghrib di sana itu 18.03 Mas Oke. Uya. 18.03 azan maghrib Iya. di wilayah Mesuji Iya. saat itu. Di 18.03 itu selesai azan maghrib Bapak pulang. Nyampe Oke. di rumah jam 18.30. Oke, berarti keadaan di rumah kalau bisa dibilang di rumah tersebut sekitar 17 menitan. Ya, sekitar 16 ya, sekitar 17 menitan. ya. sampai 17 Tadi kakaknya pulang jam berapa? Kakaknya pulang. Nah, di dakwaan jaksa penuntut umum Iya. bahwa Pak Paidi ini ada di sana itu di jam 16.30. 16.30. 16.30. Kenapa di situ bilang jam segitu? Ya, mungkin pengakuan Pengakuan si si anak. Oh, jadi bahwa Pak Paidi itu 16.30 ada di sana. Ya kejadiannya 16.30. Oh, jadi yang dipakai di pengadilan adalah keterangan dari si korban, Si korban. si ML ya. Iya. Jadi ML. Jadi ML. keterangan bapak tidak dipakai. Tidak dipakai. Oke. Kenapa nggak Jadi minta? itu tidak substansial katanya Oke. mengenai tentang waktu keberangkatan Bapak, Oke. kepulangan Bapak itu enggak. Jadi seolah-olah bapak di rumah itu lama ya? Iya, Iya. dibuat. Jadi dibuat 16.30 Bapak di sana, jam 16.30 Bapak di sana, jam 17.30 Bapak melakukan katanya yang tindak pemerkosaan. Dibilangnya jam setengah 6. Iya. setengah 6. Padahal baru berangkat. Oke, oh, maaf ini menarik nih. Kejadiannya dibilang jam setengah 6 sore. Setengah 6. Bapak berangkat dari rumah 5.15. 7.15. Gampang Bu, kenapa nggak lihat CCTV jalanan? Ya itu yang kita lagi kemarin Iya. berusaha buka nih Mas Uya. Iya. Tapi kan karena sudah 7 bulan perkara ini kan waktu itu, kita baru kepikiran di CCTV. Jadi ada salah satu CCTV toko di Jalan Lintas Timur yang memang dilalui oleh Bapak. Jadi itu toko teman anaknya saya. Kita Iya. mintakan harddisknya gitu loh. Kita suruh orang yang ahlinya, tapi nggak bisa Mas Uya, nggak bisa kebuka. Oke. Toko-toko lain atau CCTV jalan? Nggak ada yang ke-save. Artinya nggak di nggak di backup apa gimana tuh? Mas? Oke, polisi harusnya bisa melihat dong sepanjang perjalanan dari rumah ibu Males. ke Mesuji. Nah, ini pertanyaannya kan, kan banyak CCTV tuh. Sudah. Bisa lihat nomor plat bapak. Nah, itu bisa dibuktikan benar keterangan bapak benar apa bohong, benar nggak? Iya, jarak waktu kan itu. Saya orang awam aja bisa berpikir simpel loh, iya kan? Jadi- waktu ini kan andai kata misal ternyata terbukti di jam segitu bapak masih di jalan, artinya si ML ini berbohong. Iya. Betul. Sesimpel itu. Dan Sesimpel itu sudah ada itu Tidak dilakukan. substansial, tidak substansial. Jadi tidak bisa dijadikan pembelaan. Pembelaan. Tidak bisa dijadikan Padahal kita- pembuktian dari kita. Oh, itu harusnya bisa. Oh, menurut saya logikanya bisa. Itu yang dipelajari oleh Kita Bang Hotman kemarin. Jam menghadirkan- berapa Bu? Jam berapa? Makanya beliau mau langsung
Bang Hotman sama saya sama-sama cerdas ya berarti ya. Dan itu kita Iya, dan betul. itu Iya. Betul. dan itu Iya, iya. diperkuat lagi Mas Uya, saksi Iya. dari kita yang melihat keberangkatan Iya. Bapak ke sana itu Iya. dilihat oleh Mbah Casmini sama si Helen Evalina Gultom gitu loh. Jadi ada 2 saksi yang melihat Bapak itu berangkat di jam itu. Menanyakan mau kemana. Oh, Malah ada menanyakan. saksi. Ada saksi dari Saksi itu kita. dipakai Enggak, ya itu Terima. tidak tidak diterima. Tidak Kenapa diterima. tidak diterima? Tidak diterima polisi apa tidak diterima oleh pengadilan? pengadilan. Pengadilan. Kok kan harusnya ada saksi yang meringankan, saksi yang membela. Ya, Ya itu tidak dia. ada yang meringankan Bapak, Harusnya dianggap kan di berat. kepolisian ada waktu Iya. itu ya, tapi itu dia yang tadi kita bilang karena bukan kami yang pegang, ya akhirnya lempeng aja. Oh, dulu gitu. pengacaranya bukan. Iya. Oh, inilah pentingnya kita memilih Jadi, pengacara. betul. Jangan sampai salah memilih pengacara karena salah memilih pengacara jadi blunder. Analoginya Iya. aja ya Mas Iya, Uya. iya. Pak Paidi pada saat ditangkap itu kan lagi dalam keadaan yang cemas, takut Ngerti, ya kan? ngerti. Apalagi Di dia bawah tidak tekanan pernah pasti. apalagi dia tidak pernah melakukan Iya, tindak iya, kriminal iya, iya. ya kan, baik itu hukum, baik itu bermasyarakat, tidak pernah bersinggungan sama sekali. iya, iya. Pasti kan dalam keadaan apa yang disampaikan itu pasti yang dia benar, nggak dikarang-karang kalau menurut analogi saya Mas Oke, Uya oke, ya. oke, oke. Pasti dia katakan yang sejujurnya itulah yang disampaikan dia. Nah, ternyata kita sondingkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum Tidak. terdapat selisih jauh. Tidak klop jauh. Dan itu tidak dipertanyakan oleh pengadilan. Iya. Keterangan dari Bapak dengan keterangan dari Saya ML. tambahin Iya, satu lagi. Oke. Jadi menurut mereka, Hmm. mereka sudah menanyakan si korban. Jadi ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh jaksa, oleh hakim, itu yang membuat keyakinan mereka bahwa si korban ini benar. Ada di situ Ah. katanya. Iya, korban itu ketika ditanya jawabannya tetap A. Diputar-putar tetap A. Itu yang membuat mereka Asumsinya bahwa ini benar Ya, si korban. iya. Jadi hanya percaya pada korban. Iya. Nggak boleh gitu dong. Harusnya kan Itu. polisi fair dong. Ya kalau sudah namanya anak-anak sudah pintar berbohong, apalagi sekarang dunia media sosial kan, waduh, nggak usah kan dia yang sudah ini, anak kecil aja udah bisa Oke. bohong gitu. Apalagi kita banyak lihat kejadian sekarang banyak contohnya Amber Heard, mantan istrinya Johnny Depp. Iya, Johnny Depp yang Iya itu kan dia berbohong, berbohong. akhirnya terungkap di pengadilan. Iya. Ada lagi yang kemarin bermasalah dengan gue juga, kan Iya. katanya melakukan kekerasan terhadap Marisa Ica. Iya. Iya kan ternyata di CCTV tidak ada sama sekali. Intinya kan sekarang sudah banyak apa ya strategi-strategi Iya. atau orang meniru perilaku untuk seolah-olah dia terzolimi, seolah-olah dia tersiksa. Betul. Iya padahal tidak gitu kan. Tidak. Dia pinter berakting. Pinter Tapi orang-orang yang melakukan ini adalah memang orang yang memiliki kecerdasan, tapi kecerdasannya dilakukan untuk kegiatan yang Yang salah. negatif, bukan Negatif, positif. iya. Hal Oke. yang salah. Karena saya gini, pelajaran kemarin saya diperiksa ya di Polda Metro Jaya. Iya. Itu dia BAP detil, lengkap loh. Lama saya di situ. Detil sampai saya bilang, sedetil ini Pak, emang ya harus begitu. Tapi saya melihat ini kayaknya tidak detil ya. Ya, menurut saya tidak detil. Iya. Karena apalagi kalau undang-undang perlindungan anak itu kan mesti benar-benar, apalagi sudah ada pengakuan dari si anak nih, harusnya polisi mesti menimbang loh. Nih Iya. jangan-jangan Iya, nih iya, gitu iya. kan, nggak bisa dong. Nggak bisa gue percaya omongan anak ini karena anaknya sudah tidak virgin. Oke, tapi ini saya katakan ini oknum ya. Oknum. Karena kalau pengalaman saya dengan polisi profesional Ya. menghadapi saya menjalani BAP. proses saya itu profesional. Oknumnya. Nggak ada uang-uangan, nggak ada duit-duitan Betul. dan benar-benar profesional gitu kan. Jadi ini kita katakan saja oknum. Oknum Ya. ya. Oke, oke. Oknum. Keterangan dari pengadilan waktu di pengadilan. Jadi keterangan dari pengadilan. Kenapa acara itu nggak jadi? Kenapa nggak jadi terus nggak ngabarin kalian? Alasannya mereka nggak ada sih. Nggak ada, Mas nggak ada Uya. alasan. Jadi di ada persidangan itu yang menghadirkan saksi-saksi. Kan Iya. mereka nggak bisa masuk Iya. ke persidangan. Kami kan nggak bisa masuk. Kan Mas tertutup Uya. sidangnya. Anak istri pun nggak bisa mengikuti. Tidak boleh masuk, Jadi hanya hanya lawyer pengacara, saja, tim lawyer aja. tim lawyer. Lawyernya bukan Bu Putri. Saya nggak datang waktu itu, saya belum pegang. Belum Tim pegang. saya, Hmm. tim saya waktu itu yang datang. Oke. Tim saya. Oke. 120 hari ditahan di Polres Mesuji. Iya. Iya. Terus persidangan butuh waktu berapa lama akhirnya diputuskan divonis 8 tahun. Kurang lebih berapa kali persen? 4 bulan ya, kurang lebih Iya, ya. 4 4 bulan. Jadi di tim saya itu nggak pula kita menyaksikan keterangan saksi. Jadi sudah di akhir, sudah di saksi ada chart, saksi yang meringankan dari si pelaku. Itulah kita masuk. Jadi keterangan-keterangan yang lain kita nggak Jadi tahu begini juga. Mas Uya, pada saat kan kita pakai PH waktu itu ada salah satu ibu juga itu. 2 orang ya, 2 Itu pada saat memberikan keterangan saksi-saksi dari mereka pasif gitu loh Mas, nggak aktif. Jadi seharusnya banyak keterangan yang bisa tapi itu enggak. Jadi saya kan selaku klien kan bingung nih kok. mendengar dari luar ya. Kita juga nguping loh Mas Uya pada saat persidangan itu kan yang dipertanyakan, malah yang banyak bertanya itu hakim gitu loh, bukan PH. Sebelum timnya PH apa sorry?
Apa? PH itu Kuasa apa? hukum. Penasihat hukum. Oh, penasihat hukum, ya pengacara. Tim lawyer, tim Pengacara. lawyer. Oke, Bu. Jadi yang membuat suami Ibu sekarang diputuskan bersalah 8 tahun 6 bulan ini Iya. karena bukti visum. Visumnya menyatakan bahwa si ML ini Sudah tidak Sudah tidak intek sudah tidak intek itu tidak berarti sudah tidak perawan. perawan. tapi tidak di arah jarum jam yang sudah Oke. Kan kejadian baru, kejadian lama lihat Tidak tahun. disebut. Tidak. Karena begini Mas Uya, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu dokter ahli kandungan. Jadi ahli bukan dokter forensik yang dihadirkan. Iya. Seharusnya dalam tingkat kasus pemerkosaan mereka hadirkan dong ahli forensik. Jadi ini dokter kandungan. Dokter kandungan. Dipertanyakan oleh kuasa hukum. Kenapa tidak? Nah ya, itu waktu itu kan kita belum pegang. ya justru Oke. itu Mas Belum Uya, ke kami. PH yang Oke. sebelumnya itu nggak bertanya gitu loh. Padahal sudah ada rujukan dari dokter untuk diperiksa lanjut. Sudah Oke. ada. Tidak ada bukti lain yang menguatkan bahwa emang ada sperma suami Ibu? Nggak ada. Tidak ada Mas Uya. Celana dalam, sorry, Celana dalamnya dia ada. Utuh, Ada. hadirkan itu pakaian yang utuh Mas Uya. diperiksa kan celana dalam itu? Enggak. Kenapa nggak diperiksa? Ya, enggak tahu juga kita. Ibu nggak menanya sama Bukan saat itu belum saya. Saat itu bukan saya yang pegang, masih lawyer yang sebelumnya. Oke, sekarang gini. Ini biar nggak bias ya. Saya sih banyak, sorry, saya sebagai host, saya menemukan banyak kejanggalan memang dari tadi keterangan tadi diundang suatu hari kok tidak ada acara. Memberikan kabar juga kalau Terus nggak tahu abis gitu. itu keterangan didapatkan saat dia kesurupan. Iya. Itu agak aneh menurut saya. Oke, maksudnya pengadilan itu memakai keterangan kesurupan itu dijadikan alat bukti nggak? Maksudnya itu dijadikan patokan acuan dasar. Iya, dari keterangan dari BAP ya. Orang kesurupan ngomong bahwa aku saya dipelecehkan itu dijadikan Iya, acuan ada buat di pengadilan. Ada di dalam keterangan itu. Serius ini segitu? Ada. Cerita Pengadilan kita soal itu. segitu? Iya, jadi ada. dipertanyakan. Pengadilan mana ini? Pengadilan Negeri Tulang Bawang. Ada. Pengadilan Negeri Tulang Bawang memakai dasar orang kesurupan Iya. Bercerita awalnya karena itu. karena kesurupan, dipercaya orang kesurupan. Iya. Saya jadi ingat ada seorang pengacara yang bilang bahwa boleh pakai apa namanya ahli supranatural buat keterangan di pengadilan. Ini kan ada pengacara itu loh. Nggak boleh itu sebenarnya. Nggak Iya. boleh. Iya, saya aja hipnotis saya aja nggak bisa dipakai dasar buat pengadilan dulu. Nggak ada undang-undang. Iya. Untuk apa kita pakai undang-undang kalau harus ada Jadi, Oke. supernatural, jadi di kan? persidangan itu Mas Uya, Iya. hakim itu menanyakan kepada ibunya si ML Iya. ini, sama si ML itu Hmm, mengakui iya. bahwa kamu pada saat memberikan keterangan ke keluargamu itu dalam keadaan apa? Saya tidak sadar. Saya tidak sadarkan diri, kesurupan katanya. Nggak boleh dong, orang dalam keadaan tidak sadar tidak bisa dijadiin alat bukti. Ini itu aja udah ada pasalnya. Persidangan loh Mas Uya, Iya. ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita, Ah. kenapa lawyernya diem Kemudian gitu. dipertanyakan, apakah kamu sudah punya pacar sebelumnya? Iya, sebelum kejadiannya atau sesudah kejadian? Sebelum kejadian saya sudah punya pacar. Ditanya nggak bahwa pernahkah kamu melakukan hubungan badan? Pertanyakan oleh Mengakui dia. pernah nggak kamu melakukan hubungan? Iya, diakuin dia bahwa saya ML mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya di tahun 2019. Di Ada persidangan. pengakuannya di persidangan. Ada. Artinya sebetulnya itu bisa dijadikan dasar hakim juga. Apakah Di putusan visum ada. tadi itu dalam keadaan tidak inteks? Tidak inteks. Tidak inteks itu dari bapak apa dari mantan pacar ya? Karena dia mengakui. Iya. Itu tidak dijadikan dasar. Jadi bahan pertimbangan. Tidak jadi bahan Tidak pertimbangan pertimbangan. Mas Oke. Uya. Walaupun tadi ada kejanggalan yang saya rasakan, tapi saya mau tanya Bu, apa yang membuat Ibu yakin suami Ibu tidak melakukan pemerkosaan tersebut? Karena kan bisa jadi suami Ibu berbohong, maaf ya Bu ya. Iya. 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 Gini Mas Uya. Selain Ibu percaya sama perilakunya suami Ibu. Iya. Iya. Makanya kan saya tidak Iya. bisa berbicara tentang perilaku dalam perkara Betul, betul. Susah kasus dijadikan seperti dasar. ini Iya, ya. iya. Maksudnya kalau saya berbicara baik nanti seolah-olah saya melakukan pembelaan Pembelaan, diri, karena kan ibu begitu. istrinya kan, iya. Iya, karena saya istrinya kan Betul. begitu. Nah, dalam hal ini saya runut cerita itu Bapak ke sana itu datang itu bukan serta-merta dia berniat memperkosa, tapi memang kita diundang. Ada undangan, ada bukti WhatsApp-nya tadi kita Itu lihat yang ya. pertama. Yang kedua, mereka sudah datang menyatakan permintaan maaf atas Oke. Barusan tadi video Iya, tadi ya. Video tadi Iya, itu Mas iya. Uya. Itu jelas loh bahwa mereka menyatakan permintaan maaf secara sadar. Ya, secara Bukan sadar kesurupan tanpa ya, paksaan. bukan kesurupan ya. kesurupan. Ya, menyatakan bahwa sudah memfitnah pamannya, mencemarkan nama Iya. pamannya. Ditambah lagi ada rekaman suara ibunya yang menyatakan bahwa kalau anak ini sadar, si ML ini sadar, dia mau minta maaf sama Pak Mina, si Pak Paidi ini. Mau minta maaf, terus mau tinggal lagi sama kami. Jadi anak ini memang mau tinggal sama kami gitu Mas Uya. Oh bilang gitu. Iya, dia mau tinggal sama kami. Dia mau minta maaf. Nah, kan artinya di sini memang banyak kebohongannya Mas Oke. Uya. Memang salah satu video permintaan maaf dari mereka yang udah mengakui bahwa mereka memfitnah aja itu tidak dijadikan bahan pertimbangan juga. Enggak, tidak. Tapi diajukan ke pengadilan. Diajukan.
diajukan. Di Kalau pledoi ada. saya bukan sarjana hukum, tapi saya sebagai orang awam aja, Iya. saya sudah bisa melihat bahwa sebetulnya dasarnya kurang kuat. Terlepas dari Bapak melakukan perintah, ini tidak kuat untuk dijadikan bukti ya. Alat buktinya tidak terpenuhi. Tapi apakah emang ada undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa hal seperti ini bisa, pelecehan seperti ini bisa dijebloskan gitu? Seharusnya tidak. Karena kan harus terpenuhi dulu 2 alat bukti. Ini kan 2 alat bukti tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi sama Oke, sekali oke. gitu. Karena visum Oke, yang oke. dianjurkan oleh Oke. dokter kandungan itu kan harusnya lebih Ada lebih tindak lanjutan lagi. periksa lebih lagi, maksudnya di forensik gitu. Iya. Apakah ada sperma tertinggal? Jadi Celana dalam tadi masih ada tuh? ada. Dan- Kan itu juga ceritanya aneh. Kenapa? Karena di cerita dia sedang mandi, habis mandi, tetapi kenapa ada celana dalam? Padahal kan habis mandi dia telanjang, diakui dia tidak pakai busana, tidak pakai apa-apa. Oke, ini masuk akal. Jadi Gitu. dia cerita kejadian itu adalah dia setelah mandi, Setelah mandi, tidak berbusana. tidak berbusana, lagi mau pakai baju katanya Iya. di kamar, tiba-tiba si Papa Idi masuk ke kamar, dorong dia lah gitu. Oke, dan celana dalam itu dijadikan alat bukti di persidangan. Ya, dari Jadi situ ada aja yang kita janggal. janggal gitu. Padahal kan dia tidak pakai baju. Harusnya yang jadi alat bukti itu handuk. Iya. Eh, Iya. handuk ada kan, harusnya handuk di forensik. Celana dalam ini juga lebih gilanya lagi, Pak Paidi tuh datang ke situ kan mau takziah, nggak mungkin dong orang pakai celana pendek. Jadi ada alat bukti, barang bukti yang dijadikan di persidangan itu celana pendek. Itu bertanya celana pendek siapa? Oh, ditanya nggak celana pendek Itu siapa? dibilangnya punya Pak Paidi. Berarti Pak Paidi pulang nggak pakai celana dong? Iya juga sih. Ini maaf Bu ya. Waktu tadi Ibu sebelum mau bicara sama saya, maaf Bu, di otak saya adalah mungkin saja Ibu membela diri, kalian membela diri karena kalian keluarganya. Sama kayak saya juga loh. Betul ya, kan? Saya nanya. bisa berpikir Nggak bisa mungkin tahu ya, suami Ibu pasti. berbohong. Iya. Tapi kalau kita bicara logika ya, ini nggak perlu orang pintar untuk berpikir logika ini. Iya. Orang bodoh, orang nggak sekolah pun bisa berpikir logika. Iya. Ada hal-hal yang janggal tadi. Ya yang seharusnya hakim Iya. atau apa jaksa ya kalau gitu ya. Iya, ya Jaksa dan kepolisian, hakim, iya. jaksa, Kepolisian dulu harusnya kejaksaan. Ya mengolah alat bukti ini bisa jadikan dasar untuk bahan pertimbangan gitu kan. Iya. Karena gini Mas Uya, sebenarnya pada saat Bapak diambil polisi ditangkap itu pun dan langsung ditahan, langsung Iya. ditetapkan sebagai Iya. tersangka, kami sebenarnya keluarga ini berupaya kan 5 hari lagi saya mau beracara Mas Uya, mau menikahkan Iya. anak saya itu. Saya berupaya bagaimana Bisa seorang ayah ini bisa mengijabkan Iya. anaknya begitu kan. Saya tunjukkan bukti video rekaman minta maaf mereka. Malah jawaban si Pak Kanit pada saat itu nanti untuk di persidangan. Jadi mereka sudah tahu ini bakal dipersidangkan gitu loh Mas Uya. Oh, udah P21 belum pada saat itu? Belum, jauh, baru berapa hari Bapak ditahan. Oke, jadi belum P21, bukti itu nggak diterima sama mereka. Enggak. Harusnya itu kan bisa dijadi keterangan saksi Iya, atau Tidak. keterangan Jadi apapun penguat yang ya? menjadi keterangan kami berdasarkan bukti itu tidak diterima sama sekali Oke, Mas Bu. Uya. Kalau emang ini adalah fitnah dari mereka, misalnya fitnah dari mereka, menurut analisa Ibu, kenapa mereka memfitnah Ibu? Kalau Coba Nabila mau ngomong ya boleh ngomong. Nabila lah coba ini Nabila karena ngomong aja. kayaknya ada konflik dengan Nabila. Coba, ini saya analisa karena saya juga kan apa Tapi- ya? Saya belajar ilmu psikologi juga, jadi Kalau dari konflik kan kayaknya sih nggak terlalu parah ya menurut coba saya. cerita Iya. Nabila ada apa mungkin? Biasa aja gitu. Jadi pada saat itu dia niat untuk tinggal di dekat rumah kami karena ingin sekolah dekat rumah kami. Tapi baru belum saja dia menginap dia sudah berani keluar dengan laki-laki pada saat maghrib sampai jam 10 malam. Di situ saya sudah mulai tidak nyaman. Lalu saya ingatkan, Dek, bukannya kamu tidak boleh main, kata saya. Tapi tolong jangan malam. Oke, kata dia iya. Ternyata 2-3 harinya lagi dia diam di rumah. Dia memakai baju, kacamata, celana tanpa seizin Nabila. Punya kamu. Nah, Terus dari situ Bila sudah mulai nggak cocok ini, kata Bila. Makanya pada saat dia pulang lagi seminggu mau sekolah, terus kan setelah dia seminggu sekolah dia nge-WA Bila. Nge-WA Bila ngomongin kalau Yun, saya mau balik lagi ya ke sana. Dengan sangat baik saya nolak, maaf ya Dek, kata. Di sini udah nggak ada tempat lagi, kata saya kayak gitu kan. Mungkin dia sakit hatinya di situ sama saya. Oke, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada hal lain mungkin yang membuat mereka sakit hati, misalnya ini fitnah? Kalau Coba ingat-ingat Bu. nggak ada sih Mas Uya. Kalau menurut seingatan saya Mas Uya, karena memang saya Justru yang baik ibu ini, Mas. Iya. saya justru yang merapatkan mereka untuk dekat dengan keluarga. Sampai acara lamaran anak saya waktu di bulan 5 itu mereka saya undang semuanya Mas Uya. Oke. Saya undang sampai saya pakaikan mereka sarung, yang kakaknya saya pakaikan kopiah, menganggap mereka ini anak tua loh, saya bilang harus dihargai mereka. Apapun ini mereka harus saya hargai, kan begitu. Oke. Jadi nggak tahu lah Mas Uya, saya bingung. Oke. Andai kata emang ini bener fitnah dari mereka, misalnya ini bener ya, fitnah dari mereka.
Kenapa Pak Paidi sasarannya? Coba, kira-kira feeling Ibu atau asumsi Ibu apa? Kenapa mesti Pak Paidi, pamannya sendiri? Karena memang Pak Paidi ini kan dari orangnya memang lemah sih Mas Uya. Orangnya itu bukan orang yang sangar kasar tuh, enggak, beda dengan saya. Makanya kalau ibaratnya mau dibuat berbanding berbalik Mas Uya, yang dikatakan liar, ganas, buas, gaul itu bukan Pak Paidi, saya. Dari bicara orang tuh jarang bicara Mas Uya. Ya kenapa Pak Paidi yang difitnah? Kira-kira atas dasar apa? Kenapa mereka? Maksudnya dalam rangka apa sih? Misalnya Ibu orang yang mau fitnah nih, saya mau fitnah mereka dia karena telah memerkosa anak saya gitu kan? Jadi tujuannya apa kira-kira? Kalau ini Mas Uya, kalau saya anggap ini kan kenakalan seorang gadis remaja, ya, yang sudah melakukan perbuatan, artinya dia sudah tidak suci lagi, ya kan? Jadi dia pengen ada suatu pengakuan dengan pacarnya. Oh, yang dia sudah akui di pengadilan? Iya, yang sudah diakui di pengadilan. Kemudian pacarnya kan sekarang nggak ada lagi Mas Uya. Jadi dia mau minta pertanggungjawaban siapa gitu kan? Sementara kalau dia bercerita dengan keluarganya, pasti dia kena marah dong Mas Uya. Oh, lu sama pacar lu udah melakukan hubungan di luar nikah gitu kan? Iya, kecuali kalau pacarnya itu ada, kan pacarnya sekarang nggak ada, kabur. Oke, masuk akal akhirnya. Jadi ya mungkin tumbalnya pamannya. Jadi ada sebuah bentuk pengakuan begini loh Mas Uya, bahwa saya ini rusak bukan karena pacar saya, tapi saya rusak ini karena paman saya. Biar gitu apa? loh. Jadi dia stres gitu, seolah-olah dia stres. Iya, maksudnya tuh biar dia bersih bahwa dia ini anak baik-baik aja, bahwa dia ini anak yang nggak ngerti apa-apa, anak yang polos gitu. Oke, Ibu ada rekaman sama sekali dia kesurupan kayak apa? Ada. Oh, ada. Ini pas saat apa? Pada saat dia ngeberontak itu. Jadi Datang gini ke Mas rumah. Uya. Ini pas kejadian apa nih setelah dituduh? Mereka datang ke rumah minta maaf. Minta maaf itu. Pada saat Itu minta maaf kesurupan itu. lagi. Tolong diputar, dianalisa kira-kira ini kesurupan settingan apa beneran? Iya. Bah, ini nih ikut-ikut silat ini nih. Ambil dulu. Kesurupannya udah gitu doang, tiba-tiba sadar? Iya. Itu tuh langsung dibawa kakaknya. Oh, langsung dibawa kabur kakaknya? Langsung dibawa ke atas mobil. Bawa pulang. Ngeberontak gitu. Saya nggak mau ngomong sebagai raja settingan dulu nih. Ya. Orang kan bilang katanya uya raja settingan. Saya mau nganalisa dari mata saya. Saya pernah lihat orang kesurupan, Bu, terus terang. Iya, Mas Uya. Pernah berapa kali saya lihat orang kesurupan. Setahu saya orang kesurupan tuh nggak langsung tiba-tiba goyang-goyang. Iya. Pertama dia diam dulu. Suara berubah, Bu. Kalau benar orang kesurupan, suara berubah. Walaupun ada juga orang yang bisa menirukan suara orang lain, ya kan? Suara berubah. Matanya pun beda. Oke. Kalau saya sih agak ragu kalau saya ya. Tapi kan saya juga kalau Tidak melihat langsung ya. asumsi saya dari video Itu ya. pada saat kesurupan tuh dia mejem loh Mas Uya. Iya, iya. Mejem. Ada yang bilang kalau dia kesurupan tuh mata tidak terpejam. Iya. Harusnya dia melotot gitu loh. Iya. Karena ada juga anak yang kerja di tempat saya itu Mas Uya. Dia bilang ini nggak kesurupan kok Bu. Ya, kalau tadi saya lihat dia berusaha untuk mengambil ancang-ancang kapan gue mau mulai nih. Kayak tadi sebelumnya udah kelihatan nih. Gue mau mulai, akhirnya mulai gitu. Itu menurut saya, Bu ya. Acting dia seperti itu. Menurut saya, tapi belum tentu saya juga benar. Iya, Mas. Silakan kalian berkomentar deh ya. Karena saya juga bukan di sini, walaupun saya host, Ibu datang sini, bukan berarti saya juga membenarkan Bapak tidak memerkosa, dia juga enggak. Karena kan saya nggak tahu juga, Bu ya. Cuman kalau dari logika, saya sudah punya kesimpulan di kepala saya gitu. Yang kesimpulan saya adalah kenapa Bapak divonis hanya dengan alat bukti seperti itu. Itu yang pertanyaan saya sih. Oke. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Ya, untuk saat Ini keputusan di pengadilan negeri berarti ya? Iya, di pengadilan negeri. Yang sudah pengadilan negeri yang akan kita lakukan di pengadilan tinggi. Upaya banding. Pengadilan tinggi berarti Lampung ya? Iya. Jadi kemarin juga mereka kan datang ke rumah saya. Anaknya DM saya terus nge-tag Bang Hotman. Betul karena saya memang yang Kopi Joni kan saya pegang. Saya jujur aja kalau untuk kasus perkosaan pelecehan tuh saya agak ngeri mau pegang gitu karena sudah nggak mungkin lah masa majelis hakim memutuskan yang salah sih gitu-gitu kan. Maksudnya membenarkan perihal tersebut. Jadi ketika tim saya datang ke rumah, tolong Mbak Putri begini-begini, saya bilang oke lah datanglah dulu ke rumah. Saya juga nggak percaya awalnya itu, tapi begitu dengar cerita dan lihat ini, oh iya juga ya, saya forward lah ke Bang Hotman. Setelah Mbak Putri melihat banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilannya. Ya, seperti itu. Saya forward ke Bang Hotman, saya bilang Bang ini begini. Oke, lu di mana? Aku masih di Lampung, gue bilang karena aku habis wisuda kemarin kan.
Jadi gimana Bang? Yaudah besok bawa kopi Joni jam 8 pagi. Nah, Apa tanggapan Bang Hotman? Bang Hotman pun awalnya tidak percaya. Ya sama seperti saya ya. Iya, Iya. awalnya dia bilang ke saya, lu yakin ini orang nggak melakuin pun? Ini hati-hati loh katanya gitu kan. Ini kan perkara pelecehan katanya, memang sulit dibuktikan katanya. Terus aku bilang, Bang, saya sering sekali gitu pegang perkara begini, tapi saya yakin Bang ini karena memang ada kejanggalan. Apa alat buktinya dan segala macam lah ditanyakan beliau. Lu udah baca putusannya? Udah. Coba lu jabarin kata dia itu. Apa? Semua Ya, gitu kan. Intinya apa dari putusannya? Intinya dari putusan itu kan menyatakan bahwa memang sudah tidak inteks dan hanya menyatakan bahwa si anak itu mengakui telah diperkosa oleh pamannya, hanya itu aja. Dari Iya. bukti visum hanya itu saja keterangan, tidak ada lebih. Terus Bang Hotman bilang, "Ini ada hasil forensik?" Nggak ada. "Ini yang hasil ini?" Nggak ada, Bang. Gitu, Iya. katanya. Udah, akhirnya mereka datang suruh Hanya- pelajarin ke saya. Iya. Saya buat narasi sedikit. Nah, Bang Hotman udah nggak sabar nih, lu lama banget sih gitu ngecek. Nah, saya bilang, Bang, begini cerita-cerita, akhirnya yaudah, gua tanya lu jawab. Itulah langsung divideokan sama Bang Hotman karena memang beliau juga Jadi Bang Hotman juga sudah punya asumsi berarti ya. iya, nggak Satu mungkin satu alat satu bukti aja saksi keterangan tidak itu bisa nggak jadi bisa saksi. Gitu. Berarti saya bukan sarjana hukum, tapi asumsi saya sama Bang Hotman sama persis ya. Sama gitu. Saya tahu Bang Iya. Hotman nggak mungkin dia Iya. mau mempublikasikan berita Iya. kalau itu kebenarannya memang menurut dia tidak ada. Nggak coba tanya pengacara-pengacara yang lain mungkin? Sudah. Bang Rasman atau Bang siapa? Hah? Nggak coba. Aku nggak perlu tanya dia deh gitu. Oh iya iya iya. Ngapain iya. juga Siapa tahu berbeda kan asumsinya ya kan? Iya 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 iya. Oke, sekarang Bu, saya mau tanya lagi nih. Ini kita ngobrol ya. Iya. Karena saya tuh dulu cita-cita saya jadi penyidik juga sama jaksa ya kan. Sama pengacara juga. Tapi nggak kesampean. Iya, ibu saya sarjana hukum. Iya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ada nggak kejanggalan-kejanggalan yang kalian lihat dari si ML ini? Misalnya setelah diperkosa, setelah setelah dia mengakui bahwa dia dilecehkan, kan biasanya secara psikologis Sedih. orang sedih, depresi, tertekan. Tidak. Kalian melihat begitu itu nggak terjadi sama si ML? Ini Nabila yang mantau melalui media sosial, Mas. Apa yang terjadi Anaknya sama? aktif di Aktif. media sosial. Ada nggak mungkin postingannya yang membuat kalian bahwa kalian lihat bahwa kok Anak ini begini sih? baik-baik saja, iya. Ada. Ayo, coba bisa dilihat. Coba mana? Apa contohnya? Yang menurut kamu paling aneh aja menurut kamu. Jika menghina keluargaku hanya candaan bagimu, maka membunuh keluargamu ketidaksengajaanku. Sambil ketawa. Oke. Dia bilang, ini berarti pernyataan dari CML ya. Iya. Jika menghina Setelah keluargaku kejadian, hanya dari candaan penjara. bagimu, Ada maka 2 hari, membunuh 2 keluargamu hari, ketidaksengajaanku 3 hari sambil Bapak ketawa. Emotikonnya. Ini kejadiannya Setelah Bapak ditahan sekitar 3 hari apa 2 hari? setelah Bapak ditahan dia keluar ini. Iya. Kemudian ada yang dia bilang, Reneo sayang turun yang pangkuanku, tak elus-elus, tak sayang-sayang, tak manja-manja. Kok bisa sih orang maksudnya pada saat itu dia mengaku dia tidak teriak, dia lemes pada saat Ya nggak dilecehkan logika Bapak. lah, nggak logika. Sebenarnya kalaupun Nggak ada ngelawan sama sekali. dia teriak aja pasti orang denger lah. Itu udah saya bilang Mas Uya pada saat waktu itu. Adik kamu kan tahu bela diri, saya bilang. Orang yang nggak tahu bela diri pasti melakukan perlawanan, saya bilang. Besar badan adikmu daripada pamanmu. Ini ibunya sama kakaknya sudah tanda tangan ya perdamaian. Iya. Gitu. Hmm. Nah, ini anak ini nah. Wes ganteng era sepino tapi golek wedoan. Jadi anak ini seneng sing ini sepek Bun, bidadari nyandar berhalusinasi diri. bahwa dia itu seolah-olah Ada banyak rai, yang Mas. suka. Artinya apa itu? Jadi Gitu. Terus apa sudah sih? ganteng, nggak Kayak seberapa dia tuh tapi cantik mau gitu. cewek yang kayak bidadari, nggak sadar diri ya Mas, gitu. Itu Mas. nyindir siapa ceritanya? Ya nyindir pacar-pacar dia mungkin ya, cowok-cowok dia gitu. Karena menurut keterangannya Bila dia kan selalu ganti-ganti apa? Oke. Pertanyaannya, dia mengakui di persidangan kalau dia sudah tidak perawan lagi Iya. karena pacarnya. Iya. Dia akui di persidangan. Dia namanya akui. pun disebut dia. Namanya disebut. Iya. Pacarnya itu ada diminta keterangan nggak sama polisi atau? Nggak pernah, ada. nggak Iya. pernah. Dari awal kita kasih itu sebagai petunjuk, nggak pernah masuk. Ya. Nah, maaf Bu ya. Menurut Ibu, kalau memang tidak ada di sini adanya ketidakadilan dalam proses keadilan ini, menurut Ibu kira-kira kenapa? Coba Saya analisa mau- atau terus analisa Ibu sebagai orang awam, analisa Ibu Putri Tidak sebagai mau kuasa capek. hukum. Hah? Polisi tidak mau capek. Polisi tidak mau capek bahwa Ada capek. gini Dan Mas simple Uya, aja saya tuh nerima gimana ya keterangannya. Mas Uya mau kasih keterangan. Memang sudah terjadi seperti itu. Saya bukan sudah terjadi di mana nih? Jadi gini. Itu bukan sekali maksudnya. Bukan sekali. Bukan sekali. Saya tidak menyalahkan teman-teman di sana ya gitu karena saya juga berinteraksi dengan teman-teman. Nggak apa, di ini sana. kita bicara fakta aja. Karena sudah sangat sering sekali perihal yang seperti ini khususnya untuk pelecehan, untuk saya juga punya klien satu anggota Polri sama kejadiannya, bahkan bukan diperkosa, hanya dipegang divonis 8 tahun 6 bulan.
Tidak ada saksi, tidak ada visum, tidak ada semua. Di mana? Sama Tulang Bawang. Saya akan Di lagi ini Polres Tulang Bawang. Polres Tulang Bawang juga. Pengadilan Negeri Tulang Bawang. Pengadilan Polres Tulang Bawang, Pengadilan Negeri Tulang Bawang. Kalau ini kan Polres Mesuji. Tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Hanya dipegang. Tidak ada visum, hanya dipegang. Justru si polisi ini menggerbek pasangan ini, mesum di dalam mobil di depan pengadilan. Tunggu. Saya sebenarnya ini sebenarnya bias sebelah salah sih. Saya pribadi, saya tidak membenarkan Adanya tindakan tindakan pemerkosaan dan iya, segala macam. iya. Tapi juga, saya juga menyesalkan kalau ada yang terjadi namanya fitnah. Fitnah, iya. Tapi kalau fitnah itu kan harus gini mana? Orang divonis itu harus ada alat bukti, benar nggak sih? Betul. Tapi selalu terjadi di Tulang Bawang ini tidak ada alat bukti, orang divonis. Iya. Kenapa Mbak Putri? Menurut Mbak Putri? Karena kalau di gini. pengadilannya deh. Saya bukan Nggak, analisa aja, analisa. Ya, saya bukan memojokkan teman-teman di pengadilan iya. ya. Karena kan di pengadilan itu baik jaksa maupun hakim kan sudah terima berkas jadi. Jadi saya lebih justru menyalahkan teman-teman di kepolisian. Kenapa kalian tuh tidak teliti gitu loh? Memvonis orang, membuat orang tuh menjadi seorang tersangka, seorang terpidana, akhirnya menjadi seorang tervonis dengan alat bukti yang tidak cukup. Itu saya masih bertanya-tanya, bahkan saya sering berantem sama anggota Polri itu, saya jujur sering berantem karena ketidakcocokan saya dengan mereka gitu. Jujur aja Mas Oya. Cuma apalah daya ya, terkadang orang pakai lawyer tuh selalu disepelekan. Nggak usah pakai lawyer, ke kami aja. Ini mohon maaf ya, saya bukan oknum ya, oknum ya. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh anggota baju coklat itu seperti itu, tidak, tapi oknum. Dan saya rasakan ini memang kejadiannya seperti itu. Gitu. Saya memang menilai ada kejanggalan dan ini tidak pantas gitu. Dan mau kapan lagi sih keadilan ini ditegakkan? Jadi gini, terus. Mas Iya, Wia, saya tambahkan dari Mbak Putri mengenai proses di kepolisian. Saya akan ceritakan ya. Saya harus memberanikan diri untuk menceritakan ini gitu. Iya. Jadi pada saat suami saya sudah ditahan, selama malam itu langsung ditahan, Mas Wia, saya kan berupaya karena kan malam itu kan saya juga mau pembentukan panitia. Kemudian 5 hari lagi saya akan melangsungkan pernikahan anak saya. Jadi saya berupaya bagaimana caranya agar suami saya ini bisa keluar gitu loh, ya kan? Dengan bukti yang saya tunjukkan sudah ada minta maaf, tapi itu ditolak semuanya gitu. Malah saya diarahkan ke keluarganya mereka begitu loh. Nah, kita ke sana itu intinya mereka bilang ada poin yang mau dimintakan mereka, kemudian Pak Pak ini disuruh ngaku. Gitu loh. Loh, saya bilang kayak mana pada saat ketika kalian sudah datang minta maaf, di satu sisi kemarin mau minta Pak Pai mengakui, gitu kan? Iya. Ada nilai poin-poin yang mau dimintakan mereka gitu loh. Minta ganti rugi lah. Minta ganti rugi intinya Mas Uya. Akhirnya nggak ada titik temu di situ. Oh, jadi Pak Bodi suruh mengakui, habis itu minta ada ganti rugi gitu? Iya gitu. Nah, saya sampaikan ke Pak Paidi sampai bilang begini, lebih baik saya membusuk di penjara daripada saya harus mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan, kata dia begitu kan? Ya memang kita begitu karena kita berprinsip memang Bapak tidak melakukan itu gitu loh. Akhirnya nggak ada titik temunya, kita berupaya ke Kasat, ke Kanit juga kita sudah temui pada saat itu. Nah, jadi dilakukanlah upaya RJ, Mas. Restoratif Justice. Ya. Jadi saya buat laporan juga pada saat itu di Polres Tulang Bawang. Ada itu ininya. Saya buat laporan di Polres Tulang Bawang tentang pencemaran nama baik. Akhirnya mereka dipanggil. Si keluarganya ML ini dipanggil. Kita nggak tahu ininya, 1 minggu dari situ mereka minta perdamaian. Oke. Itulah yang tadi ditunjukkan oleh Mbak Putri, mereka tanda tangan perdamaian, Cabut laporan. kemudian dan cabut laporan. Itu di ruang Kasat pada saat itu. Kasat. Iya. Polres. Ruang Kasat Polres. Mesuji. Mesuji ya. Polres Mesuji. Jadi itu sudah ditandatangani. Saya nggak tahu apa dalihnya Kasat. Saya tunggu sore itu sampai di malam Mas harinya itu Mas Uya. Saya nunggu kepastiannya apakah suami saya bisa keluar karena mereka sudah ada surat perdamaian dan juga sudah ada cabut laporan. Tapi alasan Kasat pada saat itu ngomong katanya bahwa sudah dipantau oleh Polda dan PPA gitu loh. Akhirnya pada malam hari itu saya histeris Mas Uya, andaikan saya bisa mati, saya mati malam itu. Karena saya berharap di acara yang kedua ini, di acara tempat yang besan, suami saya bisa hadir gitu loh, walaupun dia nggak bisa nikahin anaknya, setidaknya di acara yang kedua besar harapan saya gitu kan, untuk mengobati luka hati dia, nggak bisa ngijapin anaknya, di acara yang kedua ini dia bisa hadir, tapi ternyata enggak, dengan alasan katanya dipantau Polda lah, dipantau PPA lah Mesuji, sampai saya datengin Mas Uya ke PPA Mesuji, ke PPA Provinsi Lampung bahwa tidak ada laporan yang masuk ke mereka dan mereka tidak minta pendampingan baik secara psikolog maupun secara hukum gitu loh si ML ini. Dan
Kami udah menyurati Kompolnas, Mabes sudah kami suratin semuanya. Kami minta perkara Bapak ini untuk dipantau gitu loh. Dan mereka sudah dipanggil. Iya. Sehingganya sampai tertahan 120 hari itu nggak bisa keluar juga, Mas Uya. Saya sudah berupaya bagaimana ininya. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pengacara saya yang pertama. Ini kan udah 3 kali, Mas Uya, saya ganti pengacara. Jadi yang pertama ini Bilang aja udah habis uang. Sampaikan aja. Apa biar orang tahu. Apa? Sampaikan kita udah bayar, kita udah titip jadi uang. ada yang mereka mintakan waktu itu. Siapa mereka itu siapa? Tim Oknum-oknum lawyer. itulah. Oknum lawyer. apa? Oknum lawyer. Oknum lawyer yang Oknum pertama. lawyer ini, iya. oknum lawyer yang Minta apa, Bu? Jadi minta katanya Sejumlah untuk ini uang. sekian, untuk ini sekian gitu, Mas Uya. Tapi saya nggak mampu pada saat itu. Untuk ini, untuk itu, untuk apa? Ya, untuk ngasih lah supaya Untuk ini bisa selesai. bisa selesai Oke, gitu, ya. Mas Uya. Iya. Dan akhirnya udah kita berikan, tapi ternyata juga nggak bisa keluar karena ternyata lawyer saya ini bermain gitu loh, Mas Uya. Jadi akhirnya ada unsur sakit hati gitu loh. Pasal jengkel, memang benar kata ada salah satu ini kanitnya langsung ngomong bahwa katanya sebenarnya Pak Paidi ini nggak ada bukti otentiknya, cuman karena sudah jengkel yang ngurusinnya itu koar-koar katanya begitu. Jadi suami saya jadi korban, Mas Uya, di sini. Saya memang berpikir peradilan di negeri kita ini, Mas Uya, mau kamu benar, mau kamu salah, uang, mau kamu ringan, mau kamu berat, uang. Itu terbukti, Mas Uya. Pada saat Bapak sudah di P21 kan, upaya dari pihak kejaksaan, oknum-oknum orang kejaksaan melobi keluarga saya. Apa? Minta katanya gitu nanti dibantu sama Ibu Kajari. Kalau mau diringankan, nanti diringankan. Kami bersekukuh, Mas Uya, kami tidak mau diringankan. Kami mau dia dibebaskan sesuai fakta dan bukti bahwa mereka sudah datang minta maaf ke rumah kami, gitu loh. Kekuatan saya hanyalah video minta maaf itu, Mas Uya. Memang Pak Paidi tidak melakukan perbuatan itu. Mereka sudah datang ke rumah saya secara kesadaran penuh. Saya ini dizolimi, Mas Uya. Suami saya difitnah. Saya mencoba untuk bertahan selama ini 8 bulan. Saya rasakan kepedihan. Usaha saya tidak berjalan luntang-lantung. Saya harus ngurusin suami saya. Saya harus menguatkan suami saya, anak-anak saya. Mental kami diserang. Pak PI, saya di sini sebagai anak dari Bapak Paidi. Saya berani sampai di titik ini. Saya ingin mencari keadilan untuk bapak saya. Titik di mana saya menangis putus asa di depan Pengadilan Negeri Menggala bersama kakak saya dan ibu saya, bahwa seperti harapan ini sudah hampir mati. Tiba-tiba Tuhan kasih keajaiban bahwa ternyata video kita bisa viral dan lihat jutaan manusia. Di situ diangkat kembali derajat Bapak. Bila bilang sama Bapak, lihat Pak, orang yang terjolim itu pasti akan ada Pak maknanya. Sekarang satu Indonesia angkat derajat Bapak, kata bilang. Bila sebagai anak bakal cari keadilan buat Bapak sampai dimanapun. Karena 21 tahun saya dibesarkan dia dengan perilaku yang baik, tidak pernah ada hal yang buruk di mata kami. Jadi buat teman-teman juga semua, tolong bantu kami. Iya. Jadi gini, Mas Uya, sampai terakhir di bacaan tuntutan, saya ingat benar, seorang paman saya ingat sekali, dia telepon saya siang hari. Tuntutan itu akan dibacakan dari jaksa penuntut umum di jam 3 sore. Jam 12 itu saya ditelepon sama paman saya. Kamu apa langkah kamu? Ini bacaan tuntutan sudah mau dibacakan. Saya tetap pada pendirian saya, suami saya tidak melakukan perbuatan Ibu itu. tetap tidak mau mengakui Tidak perbuatan. mau. Karena memang apa yang harus kami akui, Walaupun Mas Uya? sebelumnya ibu dipaksa tadi untuk mengeluarkan sejumlah uang mengeluarkan sejumlah uang dan biar diringankan. Biar diringankan. Upaya lobby-lobby, Mas. Uya. Oknum-oknumnya masih ada ibu, masih pegang semua. Masih. Jadi sampai PH saya yang kedua ini pun ikut alur mereka gitu loh. Sampai mau nguber pengakuan Bapak biar enak ngebelanya, biar dia dikenakan ringan, kemudian mau kamu ngaku, tidak ngaku, kamu tetap dikenakan hukuman gitu loh. Jadi Bapak dihukum 8 tahun 6 bulan ini tanpa Bapak tidak mengaku itu ya? Tidak. Tetap dihukum, divonis. Walaupun ada paksaan untuk mengakui saja. Iya. Dan ada oknum yang bilang menawarkan
kita bisa diringankan hukumannya Iya. dengan sejumlah uang. Iya. Ibu tetap ngotot Saya tidak tidak mau diringankan, saya mau dia dibebaskan sesuai mereka iya. sudah datang ke rumah saya minta maaf Mas Uya pada saat itu. Oke. Jadi saya sampai Iya. dibilang sama paman Iya. saya, kamu jangan terlalu keras kepala, pikirkan ini hukumannya berat. Saya tidak mau, saya katakan Iya, sudah iya. sesuai. Mereka sudah datang ke rumah saya minta maaf, itu saja Mas Uya. Bahwa mereka sudah datang ke rumah saya, mereka menyatakan minta maaf, video minta maaf itu apalagi Mas Uya selain itu. Itulah kekuatan saya sekarang ini bahwa mereka sudah datang ke rumah saya, mereka minta maaf. Oke. Sekarang intinya prosesnya lagi akan sudah diajukan banding ke pengadilan tinggi. banding. Kita hari Senin kemarin Iya, sudah dapat saya berharap banding. Oke. Terus sedang membuat memori bandingnya. Mudah-mudahan ada keterbukaan hati dari Ketua Pengadilan Tinggi, Iya. Ketua Mahkamah Agung. Iya. Kita minta bahwa perkara ini harus dilihat lagi. Saya setuju. Kata-katanya menurut saya tepat sekali. Untuk perkara ini ditinjau kembali, Iya. dilihat kembali, ya, dilihat fakta-faktanya, alat buktinya. Biarlah nanti pihak-pihak Mahkamah Agung, Pengadilan Pengadilan Tinggi yang terhormat Iya. untuk bisa Membuka hati, melihat ya. melihat Iya. lagi lah perkara ini, jangan hanya sebelah pihak. Sesuai dengan bukti-buktinya Iya, aja. sesuai dengan fakta Iya, dan bukti iya. yang ada. Setuju, itu saya percaya bahwa oleh kasus ini sudah viral. Iya. Mari kita sama-sama kawal kasus ini, ya, agar tidak ada lagi paidi yang lain yang Iya, jadi yang korban. dikorbankan. Iya, jangan juga ada lagi ketidakadilan di seluruh Indonesia ini, bahkan bagi orang kecil ataupun orang yang punya uang sekalipun. iya. Tapi ingat, bukan berarti pelecehan seksual Iya. dibenarkan. Iya. Benar, Mas. Ya. Kami tidak saya membenarkan. juga Iya. saya juga tidak membenarkan perilaku itu Iya. karena Iya. anak ini memang wajib untuk kita lindungi karena mereka juga adalah bagian dari Iya. kita gitu Iya. kan Mas, penerus generasi kita. Jadi saya juga nggak serta-merta mendukung tindakan pelecehan seksual. Kalau memang dia ternyata terbukti, hukum dia yang seberat-beratnya. Betul. Tapi kan ini fitnah Mas yang ditujukan kepada Bapak Paidi sesuai Iya, dengan setuju. fakta bukti gitu loh. Tapi di fakta persidangan itu nggak ada yang dipakai. Nggak ada yang didengar. Jadi hanya berdasarkan keterangan si anak bahwa saya sudah diperkosa. Cukup untuk memenjarakan seseorang sampai Iya. divonis 8 Dan banyak kejanggalan-kejanggalan tadi. Jangan, historinya ada. Iya, iya. Oke. Historinya ada. Ya udah. Terima kasih banyak. Kalian sendiri mungkin bisa menilai. Saya tidak mau membuat kesimpulan apa-apa, tapi kalian sendiri juga mungkin sudah bisa menyimpulkan dari apa yang kita obrolin tadi dan fakta-fakta yang terjadi tadi. Ya. Ya, doakan semoga yang terbaik buat kalian, Ya. buat kita semua. Ya. Sukses juga Mbak Putri. Ya, Salam buat Bang Hotman juga Ya, ya. siap. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutti, tutti, si tu kan tipu.